Anda kembali menyaksikan Business Talk, saya ke Mbak Titis. Seperti sebelumnya saya singgung, Mbak Titis, setiap tahun siapapun pemimpinnya, begitu pasti yang namanya bansos jadi andalan utama untuk menjaga daya beli dan supaya menolong masyarakat prasejahtera. Iya, tidak jatuh lebih dalam lagi. Tapi kalau melihat historis ini, artinya tidak ada gebrakan dari siapapun pemerintahnya, Mbak Titis. Redaksional punya catatan apa? Ataukah mungkin ada saran begitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya nggak cuma bansos saja jadi andalan? Maksudnya begini, ada kalimat yang mengatakan, ajarin mereka cari makan, bukan semata-mata kasih makan aja. Silakan. Ini unik sebetulnya, unik catatan kontan. Sebetulnya kita kemarin membuat itu bahwa selama 10 tahun, 9 tahun ya, 9 tahun Presiden Jokowi memimpin, sebetulnya total anggaran untuk Perlinsos itu lumayan gede. Lumayan gede, yakni 3.669,43 triliun. Gede banget lah intinya. Tapi itu memang adalah bentuk kepedulian. Kebetulan karena kita memang harus menyadari bahwa kalau kita melihat bahwa anggaran untuk masyarakat miskin ini memang mereka harus dibantu supaya mereka tidak jatuh ke yang lebih ekstrim. Tahun 2024 di APBN 2024 ini itu 493 triliun itu akan diguyurkan di Perlinsos juga. Nah, angka ini sebetulnya naik dari Outlook 2023 yang 439. Nah, dari ini artinya apa sih gitu? Ini artinya apa sih? Kita harus melihat bahwa ternyata ketika Perlinsos itu terus-terusan ditambah, artinya pemerintah itu belum mampu mengentaskan kemiskinan yang menjadi persoalan kita. Itu sebenarnya persoalan yang besar. Ini pemerintahan siapapun nanti, ini adalah faktor kemiskinan dan orang-orang yang memang sudah ditubir. Ketika dia tidak dibantu, maka dia akan jatuh ke kemiskinan ekstrim lagi. Nah, inilah bentuk kepedulian dari anggaran. Dari anggaran dan jumlahnya memang lumayan signifikan. Nah, kalau kita melihat sebetulnya juga bahwa selain Perlinsos, kita juga melihat bahwa pemerintah juga menggelontorkan subsidi dan insentif yang lumayan besar. Di anggaran tahun 2024 ini sebetulnya itu kan 1.000 triliunan ya Pak ya. 1.000 triliunan lebih akan diberikan insentif dan subsidi. Artinya kita melihat sebetulnya ada era baru. Jangan-jangan, Pak, ini jangan-jangan selain Perlinsos dan insentif dan subsidi, ekonomi kita ini didrive oleh subsidi dan Perlinsos. Ini jangan sampai mabok loh ya. Ini jangan sampai mabok karena kita harus ingat persis bahwa kita itu sebelumnya mati-matian supaya subsidi itu hilang, supaya ekonomi kita sehat. Sementara dengan tantangan 2024 ini yang tidak mudah, maka belanja negara menjadi andalan, maka subsidi, insentif, dan Perlinsos masih akan mendominasi. Nah, kapan kita mau melepas dan seperti apa? Intinya apa? Investasi harus ditumbuhkan. Dan ini memang tidak mudah karena negara mitra kita juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, apa sih yang dilakukan belanja negara? Tentu saja sekarang dengan defisit anggaran yang semakin menyempit, itu kabar baik, artinya anggaran kita sehat. Tapi di sisi lain, kritiknya adalah dengan defisit yang semakin cuma 339 triliun dari sebelumnya 500-an triliun, artinya kita mempunyai ruang ekspansi. Bagaimana pemerintah bekerja menghidupkan ekonomi, menggerakkan engine ekonomi menjadi semakin terbatas. Di tengah banyak tantangan, maka harapannya tentu saja belanja negara, baik itu di masyarakat miskin, di kalangan menengah, serta insentif buat pengusaha juga harus dilakukan di saat ekonomi memang sedang sakit, investasi juga nggak bisa di-up. Betul ada hilirisasi, betul kita memiliki ini, tapi hilirisasi, apa sih yang sebetulnya hilirisasi itu? Belum mampu menciptakan lapangan kerja. Faktanya yang miskin juga banyak, pengangguran juga masih banyak. Artinya ketika kita melakukan hilirisasi, ada PR-PR ini, PR-PR penciptaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, terus jangan kita itu tergantung dengan ekonomi subsidi, meskipun sekarang masih menjadi andalan di anggaran 2024. Baik, saya ke Pak Roy, karena tadi kita sudah bahas perusahaan domestiknya, saya kembali lagi ke eksternal. Bahwa memang ada perkiraan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang panjang, higher for longer. Jadi sejauh ini apakah
itu menjadi bayang-bayang yang cukup menyeramkan untuk pelaku usaha. Dan selama ini, selama suku bunga tinggi, apakah seberapa besar sudah membebani pelaku usaha? Oke, ini impact-nya ke berbagai sektor dan juga kalau kami sektor hilir berarti ada sektor antara dan sektor hulu juga terdampak. Kemudian juga berbagai tipe, baik itu konsumen maupun juga pengusaha. Karena kalau konsumen kan ya tadi saya sudah katakan memang kita low inflation tapi peaking the interest itu udah pasti bisa diduga. Ya, jadi masyarakat akan mengalihkan untuk pembayaran kewajibannya tentunya dari spending. Kemudian yang kedua bagi pengusaha apa? Kreditnya ya. Pasti eskalasi ulang padahal productivity mungkin belum setara dengan kalau kita mengeskalasi dengan kenaikan suku bunga. Nah, ini tentunya akan berdampak kepada productivity. Nah, productivity yang terjadi di mana? Hulu, antara maupun hilir. Kita di hilir sangat yang namanya growth of the productivity itu dari opening store misalnya. Kalau kita nggak mampu opening store berarti growth-nya itu akan flat. Ya, nggak ada konsumen baru, nggak ada wilayah baru, nggak ada demografi baru. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang tadi saya katakan kita mesti predict for unpredicted, kembali lagi. Berat ya PR-nya ya Pak? Karena situasinya itu berat sekali loh. Situasinya membuat kita harus begitu. Iya. Nggak ada jalan lain. Karena ini kan bukan ini fakta yang terjadi, bukannya euforia ya, bukan sesuatu yang kita masih di awang-awang sana, tetapi inilah yang harus disimak sehingga tadi saya katakan ada kontingensi, ada definitif yang handover-nya jelas. Jangan masing-masing kementerian, lembaga, institusi pergi kemudian meninggalkan ketidakjelasan dan membuat akhirnya membangun sesuatu yang juga di atas ketidakjelasan. Nah, ini kan ini membuat tambah beban lagi. Belum bicara lagi perfect storm yang oil price ya. Ya itu juga. Itu perfect storm tuh. Tapi gini Pak Roy, karena dari tadi saya lihat Pak Roy kan cukup menekankan memprediksi yang tidak terprediksi. Nah, artinya terus kemudian mau nggak mau kita harus memprediksi yang tidak terprediksi. Mau bilang kalau apa yang dilakukan pemerintah tidak bisa menenangkan pengusaha. Nah, ini biar pemerintah yang jawab. Gitu. Tapi gimana yang dirasakan gitu nggak? Pemerintah bisa menjawab karena mereka penguasa, saya pengusaha. Ada banyak hal yang masih PR-PR yang belum selesai. Kalau saya buat list down, itu cukup banyak dan apakah bisa selesai di pemerintahan yang sekarang di 2024 sampai Oktober. Ya, rafaksi minyak goreng yang bukan unable tapi unwilling untuk sampai sekarang belum dibayar? Belum, 2 tahun. Bukan unable tapi unwilling. Tidak ada niat sudah untuk ngobrol? Sesuatu yang bisa dimudahkan tapi dipersulit. Kemudian thrifting. Ya. Kemudian import yang sekarang namanya hilirisasi, tetapi apa betul roadmap-nya sejauh mana, pokjanya gimana, juknisnya gimana, juklaknya gimana. Nah, ini kan yang perlu didetail. Kemudian online yang lain lagi yang merasa tidak dituntun dengan benar tampaknya. Makanya jangan saya yang jawab dong. Baik. Saya ke Pak Akbar. Pak Akbar, tadi sudah disampaikan juga bahwa beban APBN besar sekali hanya untuk bayar utang dan beban bunganya begitu. Tetapi mungkin apa yang direkomendasikan kan kemarin juga saya lihat KOR juga punya ini ya pendalaman data-data bagaimana APBN bisa dimaksimalkan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang setidaknya ya mungkin tidak perlu tinggi ya, tetapi dipertahankan sesuai target lah. Sesuai target lah misalnya, silakan. 0,2. Ya, jadi poinnya adalah bagaimana anggaran yang ruang fiskal yang sempit. Jadi anggaran pemerintah itu total belanja pemerintah itu nanti bagi 2. Ada bagian yang masih bisa diotak-atik, ada bagian yang nggak bisa diotak-atik. Bagian yang nggak bisa diotak-atik namanya non-discretionary. Jadi udah nggak punya ruang, kita cuma pakai aja. Misalnya untuk data pendidikan 20%, untuk data ini, data ini. Yang dia nggak bisa diapa-apain. Nah, yang bisa dipakai itu sedikit. Nah, karena ruang fiskalnya sedikit, maka berarti pemerintah harus memilih apa yang paling pas, belanja apa yang paling pas, alokasi apa yang paling pas gitu ya, kira-kira punya efek terbaik bagi perekonomian gitu ya. Nah, tentu saja tadi saya mengikuti diskusi tentang bansos dan sebagainya. Tentu saja bansos itu sebenarnya juga salah satu jalan yang memang bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian terutama untuk masyarakat bawah. Bagaimanapun mereka tetap memerlukan itu gitu ya. Hanya memang nanti diskusinya itu pada detail. The devil is in the detail gitu ya. Di mana nanti bagaimana memastikan bahwa dari detail-detail itu bisa kemudian tercapai karena kadang-kadang antara tujuan besar yang disampaikan dengan detailnya itu nggak benar-benar
nyambung gitu ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa kalau memang itu untuk bansos ya berarti pastikan bahwa tidak ada penyimpangan sampai kepada orang yang pas, tidak ada yang harusnya nggak dapat jadi dapat atau yang harusnya nggak dapat jadi dapat gitu dan sebagainya lah gitu ya. Yang seperti itu yang kemudian menjadi PR kita sih gitu. Ya, PR yang ini yang berulang kali juga kita sampaikan di Bisnis Talk ya, Mbak Titis. Tujuannya mungkin bisa dikatakan meski ya tadi kita akuin bahwa tampaknya kok nggak ada ramuan yang baru, tetapi memang kemiskinan itu harus begitu ya pemerintah campur tangan. Tapi masalahnya pendataan yang nggak juga kelar-kelar. Mbak Titis boleh deh disambung soal ini. Kalau kita wartawan sebenarnya udah lihat tingkat keseriusan itu nggak sih? Karena kan Presiden sebenarnya dari dulu loh, udah lama sekali bilang satu data, selalu bilang benahi data. Tapi kok selalu ada kasus di mana orang yang layak dapat bansos nggak dapat bansos. Orang yang tidak layak dapat bansos dia dapat bansos. Terakhir kemarin juragan beras tapi dapat beras. Ya. Silakan. Satu data belum kelar sebetulnya, belum kelar karena memang masih messy banget gitu, masih messy banget antar lembaga, antar kementerian aja nggak sama datanya gitu, nggak sama datanya. Otomatis kalau membuat kebijakan apapun menjadi tidak efektif gitu, tidak efektif. Nah sebetulnya kalau kita melihat di tahun ini, tahun 2024, ruangnya apa sih sebetulnya? Itu dengan tadi Pak Roy bilang bahwa banyak sekali yang tidak bisa diprediksikan Pak ya, tidak diprediksikan, butuh langkah kontingensi gitu. Nah kontingensi ya sebetulnya kontingensinya tuh ada, yakni anggaran 2024. Itulah yang memang harus menjadi alat fiskalnya negara. Apakah dia menjadi shock absorber atau memang belanja? Apa sih yang bisa dilakukan? Ya tadi defisit anggaran itu betul kita memang harus disiplin anggaran 2,6, 2,3 gitu. Tapi kita juga harus menyisakan ruang. Berapa sih sebetulnya kebutuhan ekonomi dengan target-target yang ada, gitu. Target-target yang ada. Dan persoalan-persoalan di dalam negeri kan sebetulnya tidak sederhana, itu tidak sederhana karena kita lihat sendiri pengusaha, gitu. Pengusaha juga ternyata kalau kita melihat secara lebih luas, kita ngomongin tax ratio kita ternyata juga begitu saja. Sebenarnya persoalan di mana sih gitu kan? Kenapa kita tidak berkembang, kenapa ekonominya kita selalu tumbuh di situ-situ saja. Sementara target kita harus tumbuh 6% sampai 7% setiap tahun untuk menuju 2045. Artinya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan anggaran yang ada untuk tahun 2024. Karena 2024 kita tidak bisa mengharapkan negara lain ekspor, kita akan susah karena harga komoditas lagi melemah, gitu, melemah meskipun ada beberapa yang memang meningkat untuk sementara. Terus kalau kita ngomong ekonomi, mitra dagang kita juga sedang susah. Terus kemudian ada lagi pergantian kepemimpinan di hampir 50% dari penduduk dunia. Artinya ini sudah badai yang sempurna sebetulnya. Nah, otomatis kita tuh menggantungkan di anggaran 2024 ini gitu. Nah, seberapa pemerintah itu tadi menggerakkan anggaran ini untuk minimal ya targetnya 5,2 lah. Dengan belanjanya, dengan kemudian subsidinya, aneka itulah. Nah, apa yang dilakukan pengusaha otomatis ya dengan belanja yang ada ya saya sih memprediksinya gitu. Saya sih melihatnya dengan kondisi yang ada ya 5% itu ya sudah bagus gitu. Sudah bagus karena memang ruangnya adalah segitu di transisi kepemimpinan baru. Gitu. Digoncang kondisi eksternal sudah berulang kali kita rasakan dan selalu solusinya kita adalah perkuat domestik. Tapi ya gitu lagi. Iya kan tadi kan diam saja kita sebetulnya ya Pak ya tumbuh 4,5 sampai 4,9. Baik. Nah, saya ke Pak Roy ini singkat saja sebagai penutup. Pelaku usaha boleh bersuara, apa yang diharapkan sebelum kita menutup tahun 2024 lagi begitu supaya kita memulai tahun yang baru, apa yang diharapkan dari kebijakan pemerintah? Jadi kalau di pengusaha itu ada istilah yang bisa di controllable dan uncontrollable. Ya, yang urusan government karena mereka penguasa uncontrollable bagi kita. Tapi yang internal kita, pemilihan barang, harga lebih bagus, suppliernya bagus, itu controllable. Nah, jadi saya mau tambahkan tadi, kita nggak cukup relevan adaptif, tapi perlu kontingensi dan perlu ada handover. Dan perlu ada evaluasi atau di redesign atas handover itu. Nah yang sekarang terjadi, ya mohon maaf saya berapa kali menyaksikan pergantian menteri lembaga, itu hanya kasih map,
kalau ya saya nggak tahu proses di belakangnya apakah juga pasti ada handover lah. Tapi karena kacamata saya hanya melihat map, ya mudah-mudahan ada isinya. Kemudian itu di handover. Terus ada evaluasi nggak? Dan evaluasi itu harus ajak dong Pentahelix, ya ada pelaku usaha, ada teman-teman media, akademisi, supaya bisa didesain kembali sehingga yang melanjutkan itu bukan membuat sesuatu yang baru yang nanti sifatnya bisa nggak sesuai atau yang tadi yang saya katakan nggak memprediksi, nggak punya handover yang bagus, kontingensi yang bagus, apalagi relevan dan adaptif karena mungkin nggak mengerti substansinya. Nah ini yang selalu akhirnya memulai hal yang baru, pada saat global sedang tidak baik-baik saja. Geopolitik masih terjadi, supply chain, climate change, segala hal yang nggak bisa kita prediksi di depan kita. Itu yang harus kita jaga dan ya berharap yang menjawab ini adalah penguasa, pemerintah. Tapi yang dilakukan pengusaha apa, Pak? Yang dilakukan, ya itu yang bisa dikontrol saja. Kan dia ngomong yang bisa dikontrol saja. Misalnya, ya efisiensi, ya store kita dari 3.000 menjadi 2.000, ya karena supaya barang-barang yang fast moving saja. Ya kita meredesain, sudah banyak bukannya retail tutup itu terkadang karena memang company-nya, tetapi ya memang harus redesign karena customer behavior berubah. Ya, digitalisasi masuk, ya fenomena setelah kita COVID itu merubah segala sesuatu substansi jadi next normal. Baik. Nah itu yang kita perlu ingatkan. Baik. Pak Akbar, sebagai closing statement, kira-kira apa yang bisa kita ringkas supaya pemerintah tidak salah? Saya rasa kita nggak bisa nyebut salah juga ya, maksudnya tepat gitu ya, tepat mengambil kebijakan dengan sustainability pertumbuhan ekonomi, silakan. Sebenarnya sih gini sih, kita juga tidak boleh terlalu berharap apa serba pemerintah kan sebenarnya. Tapi ya kita berharap bahwa bagaimanapun pemerintah ini di tengah situasi hiruk pikuk milu, ya masih ada yang memikirkan perekonomian lah gitu. Saya menteri-menterinya saya yakin udah sibuk dengan urusan pemilu, tapi mudah-mudahan nanti para dirjennya ke bawah itu masih ada yang memikirkan perekonomian. Jadi minimal tidak keluar dari rel gitu. Ya itu harapan kita bersama, ada tanggung jawab begitu ya, tanggung jawab kalau yang lain ya jangan sampai sibuk untuk kepentingan yang ke depan, tapi apa yang ada di depan, kepentingan di depan lah yang diselesaikan dulu, baru kita bisa mewujudkan janji-janji berikutnya. Terima kasih banyak, diskusi yang sangat seru di tahun yang baru ya, agak berat karena kita membicarakan masalah gitu ya. Semoga ada solusinya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah bergabung berdiskusi bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Akbar Susanto, Direktur Riset Core Indonesia. Terima kasih banyak telah bergabung di Business Talk. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Jangan kemana-mana saudara, saya masih akan segera kembali.